mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran di zaman Nabi tidak terkumpulkan jadi satu mushaf. Al-Quran di zaman Nabi lembaran-lembaran yang terpisahkan, tidak dikumpulkan. Kenapa Nabi tidak pernah menyuruh para sahabat mengumpulkan Al-Quran? Karena di zaman Nabi ayat masih turun, wahyu masih apa? Turun. Dan kalau turun, contohnya begini. Jadi ayat jangan antum salah bayangkan bahwasanya ayat itu turunnya Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah sampai selesai, baru turun Ali Imran, baru turun An-Nisa. Enggak. Jadi terkadang turun Ali Imran, terkadang surat An-Nisa. Nanti Nabi mengatakan taruh ayat ini di bawah ayat ini, taruh ayat ini di bawah ayat ini. Paham? Jadi masih ada proses apa? Perubahan. Jadi saya ulangi ya, jangan sampai salah paham. Jangan disangka Al-Quran turunnya itu Al-Fatihah dulu, lengkap, kemudian turun Al-Baqarah dulu, lengkap, kemudian turun apa? Ali Imran lengkap, kemudian turun An-Nisa lengkap, kemudian turun Al-Maidah lengkap. Enggak. Jadi Al-Quran itu bukan sejarah dari awal sampai akhir sebagaimana sejarah Islam seperti surat dalam Al-Quran, tidak. Tetapi terkadang turun ayat dalam surat Al-Maidah, besoknya turun ayat dalam surat At-Taubah, bisa jadi. Tapi Nabi yang atur, kata Nabi, ayat ini taruh di bawah di surat At-Taubah, di bawah ayat ini. Ayat ini termasuk dari surat Al-Maidah, taruh di bawah ayat ini. Jadi aturannya bisa apa? Belakangan. Kalau kondisinya seperti ini, susah untuk kemudian dibukukan. Paham atau tidak? Karena bisa jadi turun ayat di tengah-tengah masuk dalam surat Al-Baqarah. Bisa jadi sebelum Nabi meninggal turun ayat masuk dalam surat Al-Maidah. Seperti ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat terakhir turun dalam Al-Quran, ternyata dia nomor 3 di surat Al-Maidah atau nomor 2. Ini paham atau tidak? Paham atau tidak? Saya ulangi lagi biar lebih paham. Jadi Al-Quranul Karim turunnya bukan Al-Fatihah ayat pertama, hari ini turun ayat pertama, besok turun ayat kedua, besok turun ayat ketiga. Tidak. Kemudian setelah Al-Fatihah selesai turun surat Al-Baqarah, hari ini 10 ayat turun, ayat 1 sampai 10, besoknya ayat 11 sampai 20. Enggak begitu cara turunnya Al-Quran. Al-Quran turun berdasarkan kejadian-kejadian. Sehingga ayatnya terkadang hari ini turun surat Al-Maidah, bisa jadi besok turun surut misalnya juz amma. Tidak teratur. Tetapi pengaturannya Nabi yang atur. Misalnya turun ayat di tengah-tengah perjalanan masuk wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ini di antara ayat yang terakhir turun. Takutlah kalian di hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Takutlah kalian kepada hari kiamat. Ayat ini dalam surat Al-Baqarah, padahal termasuk ayat yang terakhir itu turun. Al-Baqarah secara urutan surat yang kedua. Maka tatkala turun ayat ini Nabi mengatakan letakkan ayat ini di surat Al-Baqarah setelah ayat ini. Nabi perintahkan demikian sehingga para sahabat nulis di lembaran, oh ditambah. Paham? Contohnya surat Al-Maidah ayat terakhir yang turun, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran. Ternyata dia nomor 3 dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah lebih 100 ayat. Kemudian ternyata ini ayat yang nomor 3 secara urutan dalam. Berarti Nabi mengatakan ini ayat turun, letakkan setelah nomor 2. Oleh karenanya sulit tergambarkan di zaman Nabi untuk dikumpulkan Al-Quran, karena penulisan selalu terjadi apa? Perubahan, ada tambahan. Oh ini dipindahkan ke ayat ini, oh ditambahkan sini. Kemudian ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua kenapa tidak dikumpulkan di zaman Nabi? Karena dalam Al-Quran ada nasikh dan mansukh, ada perubahan. Allah mengatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi ghairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami mansuhkan. Jadi ada ayat yang mansukh. Jadi enggak mungkin Al-Quran dikodifikasikan, dibukukan, karena bisa jadi kata Nabi ayat yang itu hapus. Bisa jadi. Siapa yang suruh? Allah Subhanahu wa taala. Karena ada proses ini, ada proses pengaturan yang bisa tambah-tambahan atau ada yang dihapuskan, maka secara logika Al-Quran tidak bisa dikodifikasikan, dikumpulkan di zaman para sahabat. Kapan mulai dipikirkan untuk dikodifikasikan? Setelah Nabi SAW meninggal. Tatkala Nabi SAW sudah meninggal, maka tidak mungkin ada ayat yang mansuh dan tidak ada lagi tambahan-tambahan ayat. Oh tambah ayat ini di surat ini, oh tambah ayat ini di surat ini. Enggak ada. Oleh karenanya baru terfikirkan ide oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, menyampaikan kepada Abu Bakar, kita kodifikasikan Al-Quran. Oleh karenanya membukukan Al-Quran di zaman Nabi tidak ada, benar. Ini dianggap sebagai bid'ah hasanah oleh sebagian ulama. Menurut kita itu bukan bid'ah, menurut ulama yang lain bukan bid'ah, sekedar istilah. Jadi mengumpulkan Al-Quran dia adalah sarana untuk belajar apa? Al-Quran. Yang kita bahas, yang kita permasalahkan bukan masalah sarana, tapi ritual ibadah baru. Ini yang tidak ada, yang di zaman Nabi tidak ada ritual ini, maka zaman sekarang nggak boleh. Beda dengan sarana.
Di zaman Nabi tidak ada mengkodifikasikan Al-Quran, sekarang dibuat di zaman para sahabat, karena ini membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah bab termasuk dari bagian sarana seorang supaya mudah belajar Al-Quran, Al-Qurannya dikumpulkan. Secara logika demikian. Jadi bukan merupakan ritual ibadah. Ya, saya tanya sama antum, membukukan Al-Quran itu ritual ibadah atau bukan? Bukan, dia bukan ritual ibadah, bukan sedang sholat, bukan sedang zikir, tidak. Dia hanya sekedar memudahkan untuk belajar Al-Quran, maka Al-Qurannya dikodifikasikan.